Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang masalah keislaman ya. Jadi kita akan membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini perlu kita bahas karena banyak klaim dari beberapa pihak yang mengaku diri sebagai Ahlus Sunnah. Misalnya saja dulu pernah ada namanya Laskar Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ini kelompok-kelompok radikal atau kelompok yang berhaluan paham Wahabi. Nah, kemudian berubah nama menjadi Laskar Jihad. Ada juga istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut dengan Sunni. Nah, Sunni ini juga seorang pengamat politik luar negeri lebih tepatnya, dalam acara TV itu mengatakan bahwa ISIS itu adalah Sunni radikal. Nah, ini apakah benar Sunni itu ada yang radikal? Nah, ini harus kita korek lebih dalam. Apakah makna sebenarnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni itu sendiri? Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlu itu berarti suatu bisa dikatakan golongan ya, yang mengikuti sunnah. Sunnah itu way of life, sebagaimana ajaran dari Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Kemudian al-jamaah ini adalah maknanya adalah mayoritas. Jadi paham yang mayoritas di dunia atau yang berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini disebut dengan Islam ortodoks. Jadi ortodoks itu sering dipahami salah ya, misalnya dikatakan ortodoks itu kolot, ortodoks itu konservatif. Bukan. Ortodoks itu dalam arti bahasa itu adalah suatu paham berdasarkan kesepakatan jumhur ulama atau kesepakatan mayoritas. Itu disebut dengan ortodoks. Ada istilah unortodoks, yaitu paham yang keluar dari jumhur. Misalnya contohnya seperti ada paham yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, atau paham yang azan dengan dua bahasa, atau paham yang mengatakan bahwa bom bunuh diri itu jihad. Nah, itu segala macamnya. Jadi suatu paham-paham yang menyimpang dari kesepakatan ulama pada umumnya. Nah, itu yang disebut dengan kelompok unorthodox. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini disebut ortodoksi Islam. Baik, lalu kita bahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini apa sih ciri-cirinya? Ciri yang pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bermazhab. Jadi kita tahu ada 4 mazhab yang populer di dunia Islam, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, ini 4 mazhab ini menjadi mayoritas di dunia ya. Ada yang di Asia Tenggara itu mayoritas Syafi'i, ada Maliki ya, dan ada Hanafi juga di beberapa negara di Timur Tengah. Jadi beragam lah mazhab-mazhab itu di dunia. Tergantung kondisi masyarakatnya. Mungkin ada yang daerahnya tandus, jadi lebih memilih untuk memakai Maliki misalnya. Tapi sebenarnya perbedaan dari 4 mazhab ini hanya masalah yang bersifat furu'iyah atau masalah-masalah bersifat ibadah, fikih ibadah seperti itu. Tapi dalam hal akidah, 4 mazhab ini memiliki kesepakatan yang sama, yaitu mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis, mengikuti ijma' para ulama, dan mengikuti qiyas. Itu yang metodologi pengambilan hukum ya dari 4 mazhab ini. Dan juga dalam hal akidah juga sama, yaitu dalam hal tauhid misalnya, atau dalam hal akidah itu tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi mengatakan Allah itu ada tanpa tempat dan tidak menyerupai makhluknya. Kalau dalam Al-Quran itu ada laisa kamislihi syai'un. Kalau dalam ada istilah mukhalafatul lil hawadisi, yang ajaran Asy'ariyah ya,
yaitu Allah itu tidak menyerupai makhluknya. Nah, ini menjadi doktrin yang sama-sama dianut oleh 4 mazhab ini. Jadi tidak ada perbedaan di situ dalam hal akidah. Tetap rukun imannya ada 6, rukun Islamnya ada 5. Jadi 4 mazhab ini tidak ada perbedaan di situ dalam hal akidah. Nah, yang kedua, dalam hal teologi itu mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Jadi atau Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, ini menjadi paham yang mayoritas juga di dunia ya. Asy'ariyah itu di Asia juga itu mayoritas, juga di Maturidiyah juga banyak di negara-negara Timur Tengah. Nah, ini menjadi paham mayoritas dan doktrinnya sama. Tadi mengatakan bahwa dengan konsep misalnya takdir, percaya pada takdir, lalu juga berbeda dengan Mu'tazilah ya, yang dimana Mu'tazilah itu lebih mengutamakan free will ya, kebebasan berkehendak, tidak mempercayai terhadap adanya takdir, tapi Asy'ariyah dan Maturidiyah mempercayai itu. Kemudian juga mengatakan bahwa Allah itu ada tanpa tempat, bahkan tanpa warna, tidak menyerupai makhluknya, tidak menyerupai benda, tidak bisa dibayangkan dengan benak akal manusia yang terbatas. Itu doktrinnya sama. Dan yang ketiga ada namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu tadi kan ada fikih ya, 4 mazhab, lalu teologi itu mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan ketiga adalah tasawuf itu mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Nah, jadi 2 sufi yang besar ya di dunia. Kalau kita tahu namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu masih sanad keilmuannya bersambung ke Imam Junaid al-Baghdadi. Kita tahulah mayoritas di Indonesia ini lebih banyak dalam hal tasawuf itu mengikuti ajaran-ajaran beliau. Nah, kenapa mengikuti ajaran 2 tokoh ini? Karena Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali ini tidak memisahkan antara hakikat dan syariat dan ma'rifat, itu tidak terpisah. Jadi berbeda dengan kalangan-kalangan, mohon maaf, sufi-sufi yang lebih ke wahdatul wujud misalnya. Itu kan mereka biasanya tidak mengabaikan syariat, lebih mengedepankan hakikat, ma'rifatullah gitu. Tapi kalau 2 ajaran sufi ini menjadikan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat itu menjadi satu kesatuan. Bahkan ketika ada orang mengaku dirinya sufi, tapi dia meninggalkan syariat Islam atau tidak menjalankan sholat 5 waktu, meninggalkan sunnah-sunnah, lalu juga tidak berpuasa bulan Ramadan, itu dianggapnya suatu paham yang zindik atau ya bisa dikatakan sesat lah. Dan ini banyak sekali kita tahu ada orang-orang yang misalnya dia bisa terbang ya, bisa kebal bacok, bisa kebal api, bisa jalan di atas air, bisa ketika dikeroyok itu dia bisa menang, dibacokin dia tidak kenapa-napa. Itu jangan buru-buru kita menganggap itu sebagai karomah. Tapi kita lihat dulu bagaimana proses dia mendapatkan itu. Apakah dia masih menjalankan syariat Islam? Apakah dia masih mengamalkan Al-Quran dan Sunnah? Nah, kalau dia masih mengamalkan berarti itu disebut dengan bisa karomah, bisa juga ma'unah. Tapi kalau dia ya mengabaikan syariat misalnya, dia kebal bacok tapi masih minum minuman keras, dia kebal bacok tapi masih merampok, masih menodong orang, nah itu berarti bukan karomah, itu lebih ke istidroj, jadi suatu kemampuan yang sebenarnya itu diulur-ulur, tapi itu bukan mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat, tapi itu akan mendatangkan azab ke depannya. Maka dari itu kita harus punya akidah yang kuat. Jadi kita tidak boleh terpana atau mudah kagum dengan hal-hal yang bersifat ajaib. Nah, itu konsep dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tasawuf. Ini menjadi pegangan kita. Nah, kemudian dalam doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pertama mempercayai dengan adanya mukjizat.
Jadi Nabi itu punya mukjizat. Ada kelompok-kelompok rasional yang tidak mempercayai mukjizat Nabi. Bahkan dikatakan bahwa saya pernah dengar ya, bahwa ketika Nabi Musa itu membelah lautan, itu sebenarnya bukan lautan itu dibelah, tapi mereka menganggapnya itu tsunami. Jadi kan kalau tsunami itu air laut itu surut dulu. Setelah surut baru tsunami-nya naik. Nah, ketika surut Nabi Musa lewat dengan pasukannya. Dan ketika Firaun lewat, tsunami. Jadi itu seperti gejala alam yang biasa, kata seorang yang rasionalis itu ya, paham rasionalis itu. Nah, Islam mempercayai dengan adanya mukjizat, itu wajib. Kalau orang tidak percaya dengan mukjizat Nabi, berarti dia kafir. Karena mukjizat itu adalah suatu akidah juga, keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Nabi itu punya namanya mukjizat. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran. Mukjizat Nabi Musa itu ketika dengan tongkatnya bisa membelah laut. Nabi Ibrahim ketika dibakar apinya tidak terasa panas. Nah, itu mukjizat. Atau Nabi Daud yang bisa melelehkan besi. Nabi Musa yang bisa memerintahkan angin, ya kan? Lalu bisa memindahkan dari istana Ratu Balkis seperti itu. Itu disebut dengan mukjizat. Bisa mengendalikan, menaklukkan jin siluman itu seperti Nabi Sulaiman. Nah, itu mukjizat. Dan mukjizat itu dikatakan mukjizat adalah para nabi. Nah, kalau selain nabi, para wali itu disebut dengan karomah. Nah, karomah ini adalah tingkatan-tingkatan para wali, para kekasih-kekasih Allah yang secara syariat dia menjalankan, thariqah dia menjalankan, dia tersingkap hakikat. Lalu dia sudah tingkatan ma'rifatullah. Dalam perjalanan dia mencari Allah, mendekatkan diri pada Allah, diberikanlah hadiah berupa karomah. Jadi bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Misalnya saja Sunan Kalijogo ketika dia bilang minta beras, ada seorang pengemis minta beras. Lalu ada orang kaya mengatakan ini bukan beras tapi pasir. Lalu Sunan Kalijogo berdoa, ubahlah beras tersebut menjadi pasir. Ternyata berubah menjadi pasir. Dan itu salah satu disebut dengan karomah. Lalu Sunan Bonang yang bisa mengubah kolang-kaling ya menjadi emas, atau Sunan Kalijaga juga bisa menggali tanah keluar emas. Itu disebut dengan karomah. Ada juga Habib Ajami, murid Imam Hasan Al-Basri yang bisa berjalan di atas air. Itu juga karomah. Dan mereka adalah wali-wali Allah. Orang-orang yang taat, beriman, bertakwa kepada Allah sehingga diberikan karomah itu. Nah, juga ada namanya ma'unah. Nah, kalau ma'unah ini bukan wali, tapi hanyalah orang-orang soleh, orang-orang taat beribadah. Misalnya kalau dia rajin berzikir, rajin bersolawat, rajin berpuasa, kemudian muncul keajaiban-keajaiban. Misalnya bisa menggeser hujan, atau misalnya bisa menebak pikiran orang, membaca isi hati orang. Nah, itu disebut dengan ma'unah. Tapi tingkatannya bukan wali, masih bisa melakukan dosa-dosa kecil lah, dosa-dosa dikit itu masih bisa dilakukan, tapi punya keajaiban. Nah, itu tingkatannya masih bukan wali. Nah, itu kan keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga meyakini ada ilmu, ada dua. Jadi ilmu yang pertama ilmu yang dipelajari dengan proses, dengan belajar ya. Itu misalnya kita baca buku, berguru, itu belajar. Ada juga nama ilmu laduni, itu ilmu yang didapatkan tanpa proses belajar, langsung dapat dari Allah. Jadi dapatkan kemampuan-kemampuan karena dia rajin ibadah, rajin zikir, rajin puasa, sering mengingat Allah. Kemudian diturunkanlah pemahaman, di akal itu diberikan cahaya, hatinya diberikan cahaya sehingga terbuka, dan disitulah dimunculkan pemahaman-pemahaman. Itu disebut dengan ilmu laduni. Nah, itu jarang, tapi kalau kita fokus saja pada ilmu yang proses belajar. Nah, kalau yang laduni mungkin kita meyakini, tapi ya nantilah ada tahapannya suatu saat ke sana. Kita tidak bilang itu tidak ada, tapi itu ada. Tapi alangkah baiknya kita juga jangan sekedar mengejar yang laduni, tapi juga mengejar ilmu-ilmu yang melalui proses belajar itu. Jadi itu menjadi satu kesatuan. Itu menjadi doktrin dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu maksum. Maksum itu
bebas dari dosa besar maupun dosa kecil. Karena apa? Karena Nabi itu dibimbing oleh wahyu dari Allah, bukan dibimbing oleh nafsu. Sedangkan selain daripada Nabi Muhammad SAW, misalnya sahabat, cucu-cucu Rasulullah, keturunan-keturunannya, itu tidak maksum. Jadi mungkin bisa dapat ilham, bisa dapat petunjuk, atau bisa mukasyafah, tapi tidak maksum. Yang maksum hanya Nabi Muhammad SAW dengan para nabi. Nah, ini berarti berbeda paham dengan kelompok Syiah. Syiah itu kan mengatakan bahwa mazhab selain 12 imam Syiah itu maksum. Nah, ini berbeda dengan Syiah. Kemudian juga ada Syiah itu ada yang ekstrim juga, ada yang moderat, ada yang ekstrim. Namanya Rafidah ya. Rafidah ini kan cenderung mengkafir-kafirkan atau menganggap selain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu 4 sahabat ya, misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, itu mereka adalah orang-orang yang kafir atau orang-orang yang tersesat lah karena menzolimi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, itu kelompok Syiah yang ekstrim. Jadi mereka sering menghujat-hujat sahabat Nabi dan istri Nabi, misalnya seperti Aisyah. Nah, ini Syiah yang ekstrim. Walaupun ada fatwa terbaru ya dari Ayatullah Khomeini yang mengharamkan menghujat sahabat Nabi dan istri Nabi. Bahkan salah satu tokoh Syiah itu, pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrullah, itu sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Jadi ada sebutan sahabat di situ. Jadi keluarga dan sahabat. Artinya banyak Syiah yang sudah mulai moderat dan mengharamkan tradisi-tradisi yang menghujat-hujat sahabat dan keluarga Nabi. Nah, itu artinya sudah mulai ada perubahan di situ, transformasi dari ajaran Syiah itu ya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah ini sangat menghormati sahabat Nabi dan juga menghormati keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak sesuatu yang terpisahkan. Jadi kita sangat mencintai Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyid Ali Zainal Abidin, ya kan? Sayyid Muhammad Al-Baqir, Sayyid Ja'far As-Shadiq, dan seterusnya. Sangat menghormati, Sunni sangat menghormati. Bahkan dikatakan diwariskan kita selain Al-Quran juga Ahlul Bait itu. Kita harus wajib mencintai Ahlul Bait Nabi. Tapi kita mencintai Ahlul Bait Nabi bukan dengan memunculkan permusuhan atau mengangkat lagi tentang kisah-kisah lama atau kisah-kisah yang misalnya menghujat sahabat-sahabat Nabi yang berbeda paham misalnya, yang bertentangan. Jadi kita lebih Ahlussunnah wal Jamaah seharusnya ya lebih posisinya itu lebih diam. Jadi perseteruan antar sahabat itu ya konflik politik, tidak ada saling mengkafirkan antar sahabat tersebut. Nah, jadi muncullah kelompok-kelompok yang mengkafirkan. Misalnya ada kelompok Khawarij ya, yang ada Abdurrahman bin Muljam, ya kan, Zulkhuwaisi. Itu kelompok ini itu kelompok ekstrim Islam pertama. Jadi kelompok ekstrim dalam Islam pertama. Mereka kan awalnya, contohnya ketika zaman Rasulullah kan ada Zulkhuwaisi itu yang mengatakan Rasulullah itu tidak adil karena membagi-bagikan harta rampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk Islam, padahal mereka tuh kaya. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi yang hidupnya susah itu tidak dibagikan. Nah, ini mengatakan bahwa Nabi tidak adil. Nah, Zulkhuwaisi ini diperintahkan untuk dibunuh karena ekstrim ya pahamnya ya. Bahkan Nabi pun dihujat seperti itu. Nah, kelompok Khawarij ini kemudian muncul juga membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namanya Abdurrahman bin Muljam, ketika beliau sedang sholat subuh itu dibunuh karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib melakukan tahkim atau perundingan ya, kesepakatan dengan Muawiyah ketika terjadi perang itu ya. Kemudian dianggapnya bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ini membuat hukum selain hukum Allah, ya kan? Dan dikatakan bahwa barang siapa yang membuat hukum selain dari hukum Allah, maka ia kafir. Nah, seperti itu. Dan Khawarij menganggap bahwa Muawiyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kafir. Dan akhirnya Muawiyah ingin dibunuh tapi gagal. Dan juga sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang saat Amr bin As ingin dibunuh juga gagal. Dan yang berhasil terbunuh saat itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Beliau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang berpaham ekstrim. Dan ternyata Abdurrahman bin Muljam ini bukan orang yang bukan orang yang ibadahnya jelek, tapi dia itu orang ahli ibadah. Bahkan dikatakan orang yang sering berpuasa di siang hari, sering sholat malam, bahkan dikatakan juga hafal Quran. Nah itu jadi rajin berpuasa, sering sholat malam, hafal Al-Quran, tetapi memiliki pemahaman beragama yang salah, sehingga melakukan hal-hal yang ekstrim, hal-hal yang radikal, yang teror, melakukan aksi terorisme. Nah itu banyak saat ini, kelompok-kelompok Khawarij. Makanya tadi saya kembali lagi pada pembahasan awal, bahwa ada seorang pengamat politik yang mengatakan ISIS adalah Sunni radikal. Padahal Sunni itu tidak radikal. Sunni itu ajarannya moderat. Tapi yang radikal itu namanya Khawarij. Jadi ada kelompok-kelompok yang halal darahnya, tumpahkan darahnya, yang tidak, kalau dianggapnya negara-negara yang tidak mendirikan negara Islam, maka pemimpinnya kafir dan halal darahnya. Nah, itu adalah paham-paham Khawarij, paham-paham neo-Khawarij. Nah, seperti itu, lebih tepatnya seperti itu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak seperti itu. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pertama memiliki sifat yang namanya tasamuh. Tasamuh itu toleran. Jadi toleran dengan perbedaan, toleran dengan yang berbeda agama, bahkan yang sesama muslim, itu toleran. Kita tahu kan ada 4 mazhab. Jadi perbedaan mazhab itu sangat ditoleransi, sangat dikedepankan nilai-nilai toleransi dalam masalah-masalah keagamaan. Bahkan dengan yang berbeda agama, berbeda budaya, itu juga toleran. Bagaimana kita tahu ajaran Wali Songo, misalnya Sunan Kudus saja. Sunan Kudus itu kan, di Kudus itu dulu sangat menghormati hewan yang namanya sapi, karena Hindu ya, ajaran Hindu. Kemudian Sunan Kudus melarang saat itu umat Islam untuk menyembelih sapi pada saat Idul Adha. Jadi lebih mengajarkan untuk sebaiknya kita sembelih kerbau saja sebagai bentuk toleransi. Itu intinya juga sama-sama hewan yang boleh dikurbankan. Jadi suatu bentuk toleransi. Itu banyak hal-hal seperti itu. Dan Islam itu disebutkan dengan toleran. Dan juga ada namanya tawasud, yaitu moderat. Moderat ini sangat menghindari budaya ekstrim. Jadi tengah-tengah ajarannya. Bukan ajaran seperti Khawarij tadi yang ekstrim ya. Atau juga dalam hal akidah itu juga ada yang ekstrim, misalnya seperti Qadariyah. Qadariyah ini kan tidak percaya terhadap takdir. Semuanya manusia itu punya kebebasan berkehendak. Ya. Juga kelompok Jabariyah. Nah, Jabariyah ini lebih mengatakan bahwa manusia itu tidak punya kebebasan berkehendak, semuanya karena Allah. Bahkan lebih ekstrimnya, kalau kita bermaksiat, kita berdosa, masuk neraka, itu bukan karena ulah kita, tapi karena itu sudah takdir. Nah ini kan paham Jabariyah. Nah 2 paham ekstrim ini, nah Ahlussunnah wal Jamaah lebih ke tengah-tengahnya, lebih moderat di situ. Juga ada namanya tadi tasamuh, tawasud, juga ada namanya tawazun, berkeseimbangan. Kita harus terus seimbang dalam hidup ini. Kita kejar dunia, tapi kita jangan lupakan akhirat. Kita mengejar akhirat, tapi jangan lupakan juga dunia. Contohnya misalnya, ketika kita puasa, tapi kita juga makan, berbuka puasa. Kita bangun malam, ibadah, tapi kita juga harus tidur. Seperti itu. Bahkan kita juga harus menikah. Kalau yang sudah ketemu jodohnya, kalau yang belum, ya berarti usahakan untuk menikah. Ya seperti itu ya. Dan itu menjadi suatu bentuk keseimbangan. Jadi Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan Islam yang ekstrim ya. Dan juga tidak boleh radikal, tidak boleh intoleran. Itu sangat bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya mungkin itu saja pemaparan dari saya. Sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.